Intercom ini modelnya ada berapa banyak sih si Cardo ini? Kalau Cardo ini dibagi dua jenis, yang judulnya atau di brand dengan namanya Freecom. Freecom itu adalah yang berbasis Bluetooth intercomnya. Dan seri Packtop itu adalah intercom berbasis Bluetooth plus Dynamic Mesh Communication. Jadi ada dua sistem di bagian Packtop dan satu sistem Bluetooth di bagian Freecom, jenis Freecom. Totalnya itu ada 5 sebetulnya. Freecom 1 plus, Freecom 2 plus, Freecom 4 plus ada Packtop Slim dan Packtop Bold. Itu, dan yang nanti akan baru keluar adalah Packtop Black Edition. Seperti itu. Apa bedanya Packtop yang biasa dengan Packtop Black ini? Packtop Bold JBL bedanya dengan Packtop Black JBL Edition ini, bedanya adalah satu, speaker yang digunakan pada saat kita membeli Packtop Bold JBL, kita dapatkan itu adalah speaker JBL 40 mili. Tapi kalau di seri Black Edition nanti, itu kita dapatkan adalah speaker tertinggi serinya di seri JBL untuk intercom, yaitu 45 mili. Dan warrantinya dia 3 tahun plus Black Edition. Jadi emang itu mungkin sesuatu yang spesial lah, edisi Blacknya itu. Harganya juga spesial. Harganya spesial. Oke. Ini kalau beli, ya, itu dapatnya apa aja sih? untuk Packtop. Iya, Packtop mungkin saya buka langsung aja ya. Ini seperti ini. Ini Packtop ini masuk ke Indonesia dalam packaging dual pack. Jadi satu box ini ada 2 unit atau 2 set gitu. Kalau kita buka, yang kita dapatkan akan seperti ini. Ini ada 2 unit Packtop Bold JBL. Ini untuk unitnya. Kemudian akan mendapatkan manual book dan stiker Cardo. Kita lanjutkan dengan kelengkapannya. Kelengkapannya akan seperti ini. Ini yang kita dapatkan. Ini yang pertama adalah klem untuk model jepit. Jadi di beberapa helm yang memang list karet di sampingnya itu kecil dan bahannya karet, kita bisa gunakan yang jepit ini. Seandainya memang tidak bisa, mungkin ada beberapa helm yang bagian bawah helmnya itu mungkin sininya ini tebal nih. Di bagian sini tebal. Jadi bahannya plastik juga, kita nggak bisa jepit. Kalau di sini daerah sini tebal dan bahannya bukan karet, kita nggak bisa jepit. Kita harus gunakan model ini. Ini adalah model tempel pakai 3M. Ini yang dilepas, kemudian dimasukkan sini dan bisa ditempel ke helm yang akan kita pasang. Kemudian kita mendapatkan 2 buah mic. Ini mic yang pertama adalah mic yang digunakan untuk helm-helm modular maupun half face. Kemudian ada 2. Yang kedua adalah mic untuk full face. Ini tipe untuk full face. Kemudian kita akan mendapatkan 1 set speaker. Ini adalah speaker JBL 40 mili diameternya. Ini di sininya ada kelihatan logo JBL-nya, diskonnya. Kemudian ada kabel charger 1 piece. Ini ada placement extender. Extender ini seandainya placement si speaker di dalam sebuah helm itu terlalu dalam, jadi mungkin suaranya kurang bagus, kita bisa tambahkan ini. Tambahkan ini, baru kemudian ditempel ke sini dan ditempel ke helm supaya si jarak speakernya lebih dekat. Seperti itu. Dan juga kita mendapatkan 2 buah velcro untuk ditempelkan di speaker. Biasa untuk placement speaker seperti di Sui itu memang udah tempatnya, tapi kan bahannya plastik. Karena ini satu sisi adalah double tape dan satu sisinya lagi ada velcro untuk ditaruh di belakang speaker.
dan dapat alkohol free untuk membersihkan bidang-bidang yang kita tempel. Itu aja bro. Nah terus untuk speakernya itu anti air apa enggak? Yes, waterproof. Waterproof. Itu busa-busanya nggak ke makanan juga? Ya paling nggak bisa basah gitu aja nggak apa-apa. Karena ini yang dibilang tadi bro, kabel petok ini nggak cuma dipakai di daratan, tapi dipakai oleh atlet jet ski bro. Jet ski-nya bukan hanya untuk main di atas air, tapi juga itu dia main boleh kedai, itu yang itu aman. Aman ya? Aman. Tapi ngomong itu kabelnya kabel semua, nggak ada chargernya. Chargernya pakai apa ya? Chargernya dia ada. Di sini tidak dapat kepala charger, hanya dapat kabel chargernya aja. Nah, charger yang kompatibel buat mereka apa nih Bang? Apa aja, nggak ada masalah. Karena gini, TikTok ini atau kabel ini dia sudah menerapkan teknologi auto cut off. Ketika charger kita tinggal tidur, seandainya ya misalnya ada orang tidur mungkin seminggu baru bangun, ini tidak akan namanya overcharge karena begitu full dia akan mati, cut off langsung. Jadi mau kabel chargernya pakai ini ataupun pakai handphone punya yang biasa, kepalanya mau pakai yang berapa ampere tidak ada masalah buat dia. Oh jadi charger handphone pun nggak ada masalah? Nggak masalah, apapun bisa. Yes. Yang mau 3 ampere, mau 2 ampere? Nggak apa-apa. Tapi dia smart charge ya, artinya? Yes, smart charge, ya auto cut off dan dia tidak akan overcharge, itu pasti. Nah ini kan ini dapat yang dua modul ya? Yes. 2 modul itu artinya buat 2 helm? 2 helm. Oke. Nah kalau 2 helm itu harganya berapa ya? Harganya 7,5 juta untuk satu box dual pack. Jadi 2 piece adalah 7,5 juta atau box satu adalah 3,75 adalah retail price dari Kado Indonesia. Oh, berarti yang satu harganya 3,75. Nah kalau yang orangnya hobi touring kan? Ya. Terus motornya banyak, ya kan? Banyak, terus jadi perlu ganti-ganti helm. Ya. Itu solusinya gimana nih? Orang ini sudah memakai satu jenis Kado TikTok gitu. Iya. Kemudian ada helm baru gitu. Iya. Kan saya mau naik motor matic nih. Saya pakai Kado, ya helmnya ini kan. Iya. Terus saya mau motor sport kan. Ganti helm lagi kan. Masa saya mesti pindahin itu gitu? Itu nggak perlu. Oke. Jadi gini, kalau untuk TikTok ini nanti kalau emang kita hanya mau beli satu unit kardonya atau TikToknya itu nggak ada masalah. Jadi kita mau punya 10 helm pun kita cuma punya satu ini ketika memang hanya kita yang pakai motor gitu kan di rumah. Kita cuma beli yang perlu dibeli adalah ini. Apa itu bro? Ini namanya audio kit. Di dalam sini semuanya sudah lengkap kecuali modulnya dan kabel charger. Nah, modulnya ini ya? Modulnya di sini. Iya, modul ini. Modul ini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi misalnya seperti inilah. Ini kan kebetulan ini kedua helm ini sudah memakai kardo, betul kan? Ya. Nah, sudah pakai TikTok. Seandainya seperti inilah kenyataannya nih. Saya sudah punya helm ini untuk pakai motor matic ataupun apapun. Kemudian saya punya motor adventure tiba-tiba dan saya mau pakai helm seperti ini, dual purpose. Oke, saya perlu beli lagi nggak satu unit? Nggak perlu sebetulnya. Tapi kalau mau beli ya silahkan gitu kan. Mungkin yang konsultan tetap mau punya 5 helm, 5 TikTok kan seperti itu ada aja. Jadi kalau nanya perlu atau enggaknya, sebetulnya kita hanya perlu beli tadi ini. Ini audio kit semuanya sudah dapat. Jadi seandainya kita mau pakai motor yang adventure misalnya, kita tinggal pindahkan unit ini. Modulnya ini kita bisa pindahkan ke helm ini. Jadi semua kelengkapan yang di dalam sini sudah cukup untuk dipasang di sebuah helm. Mungkin kalau mau dilihat dalamnya kita buka ini boleh ya. Ini adalah apa yang kita dapat di dalam sebuah audio kit. Buku manual. Kemudian ini ada dapat yang namanya klem model jepit dan mic untuk model modular ataupun face.
Dan dalamnya kita sudah dapatkan yang namanya satu set speaker. Setelah itu juga dapatkan mic untuk full face helmet. Dan tadi sama juga ini ada speaker expander. Ini adalah spare untuk mic, spare untuk busanya. Kita juga dapatkan yang ini, dua double tape untuk pemasangan speaker dan juga lengkap semua. Ini kita dapatkan juga yang namanya modul untuk ditempel. Ini ada, dan ini pipet alkohol. Jadi lengkap semua kecuali unit tektok sendiri dan kabel charger. Jadi dengan kita membeli satu unit audio kit ini, kita bisa gunakan di helm yang baru tanpa perlu membeli modulnya. Jadi kita mau pakai di helm yang ini, kita tinggal pindahkan modul ke helm ini. Mau pakai motor yang lain, kita tinggal pindahkan modulnya ke helm lain. Jadi kita nggak usah repot lagi, nggak usah pindahkan semuanya, kecuali pindahkan unitnya aja. Udah, seperti itu aja. Berarti yang ditempel itu cuma ininya aja ya? Ya, ini yang bisa ditekan, bisa lepas. Jadi ini aja nih yang Iya, helm. ini semua didapat dari audio kit, kecuali ini aja. Oh, itunya enggak ya? Yang nggak dapat adalah ini modulnya. Berarti kita kalau beli modul ini kita beli, Ya, dapat ini juga. ya dapat, betul. Tapi kalau kita mau pasang helm yang lain, Yang tambahan, ini kita geser ke helm yang lain. ya Tapi hanya harus butuh beli audio kit. saja. Oh, audio kitnya sendiri berapa harganya? 1.150.000. Oke. Artinya nggak perlu beli modul yang harganya 3 juta tadi. 3.350 nggak perlu. Nggak perlu. Iya, Jadi helm saya punya tiga-tiganya beli audio kit aja gitu. iya betul. Oh, Kalau kita hanya sendiri, selalu sendiri, tidak pernah ada orang rumah yang ikut riding. oh, Tapi seandainya ada orang rumah yang ikut riding, seandainya penting kan sama istri atau sama pacar atau sama apa ya teman, ya jadi silahkan lebih baik memang beli 2 modul gitu. Mempunyai helm 4 berarti beli 2 modul plus 2 audio kit gitu. Tapi kalau selama ini yang riding hanya sendiri, 1 modul cukup. oh. Berarti kalau beli modul ini itu nggak bisa ya? Dia harus ada satu set ya. Yes, satu set. Oh, berarti nggak bisa beli ininya aja. Ya, Oh. Nah, kalau misalnya dia udah beli nih, ya. terus kalau buat masangnya ada Kalau standar tulis helm nggak apa gimana gitu? Kalau untuk pemasangan helm kurang lebih semua basicnya sama gitu. Hanya yang perlu diperhatikan adalah penempatan speaker. Karena penempatan speaker itu biasanya kalau kita salah memposisikannya di helm-helm yang tidak ada tempat khusus untuk speaker, kadang itu mengganjal. Jadi yang ganjal itu mungkin pada saat riding 5 menit, cuma ganjalan dikit. Begitu setengah jam mulai berasa, 1 jam mulai sakit, 2 jam udah nggak tahan ya buka helm. Karena sakit gitu loh. Jadi yang perlu diperhatikan adalah koneksinya harus benar, semuanya penempatan di modulnya pun aman, dan placement speaker dan mic-nya juga harus tepat. Jadi pada saat kita ngobrol dengan teman-teman lain juga jelas, maupun kita mendengarkan suara entah itu dari intercom, musik, telepon masuk ataupun GPS itu jauh jelas dan nyaman. Itu yang paling penting. Harus pasangnya sebelah mana dia? Harus kiri atau di kanan? Rata-rata makanya saya tahu semua intercom ini saat ini dibuat selalu untuk dipasangkan di sebelah kiri, dengan reason yang mungkin lebih logik adalah kalau kita bawa motor, tangan kanan itu adalah pemegang gas, kiri itu jauh lebih santai karena kinerjanya mungkin hanya rem ataupun kopling kan seperti itu. Ya. Tapi kalau emang kita pakai di kanan, berarti kita pada saat mau adjustment itu berarti kita harus meninggalkan yang namanya gas dan rem depan. Nah itu jadi bahaya. Kenapa didesain selalu ada di posisi kiri? Karena supaya tangan kiri yang lebih banyak waktu untuk lebih santai bisa mengkontrol yang namanya unit intercom tersebut. Walaupun tanpa itu pun sebetulnya intercom ini sudah ada yang namanya voice command. Jadi mungkin kita mau telepon, mau nyalain musik, mau nyalain radio, kemudian mau nanya next station radio, cariin radio, itu bisa semua dari voice command sebetulnya. Tapi mungkin ya kalau menurut saya pribadi, kadang-kadang ada beberapa yang mungkin intonasinya nggak ngepas atau apa, kadang-kadang di jalan mungkin banyak voice masuk, jadi saya kadang-kadang lebih nyaman juga untuk dipakai tangan aja langsung gitu.
Ada nggak helm yang nggak bisa dipasangin intercom? Ada. Nah, helm apa tuh? Saya bilang tadi jenis-jenis helm yang mungkin cuma ada separuh batok seperti ini. Jangan dulu kita terkenal dengan helm cetok dulu sebutannya ya. Berarti kan cuma sampai ke sini. Bagian kuping pun emang sebetulnya tidak terlindungi, berarti kosong kan. Kita nggak mungkin bisa taruh speaker situ. Itu aja. Tapi kalau semua helm ya selain itu tetap bisa. Oh, jadi kalau helm yang ini, itu bisa. Ini bisa kok. Bisa. Di sini juga kan ada lubang nih. Kalau mau bisa lihat ini zoom boleh. Mungkin ini. Nah, ini jenis helm ini kan mungkin biasa orang pakai bilangnya klasik ini. Kalau yang klasik tidak ada visor depannya. Tapi sebetulnya placementnya modul bisa tetap ditempel di sini. Kemudian speakernya pun bisa di dalam sini nih. Ini bisa dimasukkan speaker. Kemudian di sini juga kita bisa selipkan yang namanya mic untuk half face. Itu bisa. Tetap bisa digunakan. Tetap bisa. Oh, yang enggak tuh helm cetok ya? Helm cetok. Jadi kalau begini berarti tidak ada tempat untuk pelindungan. Itu tidak ada. Iya, jadi gimana aja. Nomornya jadi gimana? Nah, ini ngomong denger nih kan karena kuping tadi nggak ada nih kalau helm cetok. Ya. Mic itu kita lagi riding, itu noise-nya gimana ya? Ini adalah salah satu kelebihan dari Caprotec Top. Dia punya noise cancelling itu top. Memang sangat-sangat baik. Jadi saya pernah lihat ini ada channel di YouTube itu independen, bukan orang dari pihak Ardo maupun pihak merek lainnya. Dia membuat komparasi, satu komparasi. Itu juga saya pernah alamin. Jadi begitu kita keluarkan mic itu, kena angin, itu kalau untuk kilometernya sedikit dari mulai 30, 40, 50, 60 sampai 120, 140 dia nggak ada noise. Dia ada noise cancelling. Tapi seandainya seperti ini, kita tutup visor ini, visornya kita tutup, kita riding mungkin 120, 130, atau saya minimal 100 lah seperti itu. Begitu kita buka visor, noise akan masuk ke dalam speaker. Karena ada ini mic-nya masuk angin. Kita dengar musik pun akan kena. Jadi musik itu akan mengecil, dia akan suara banyak suara angin. Beberapa saat kemudian, beberapa detik kemudian, begitu noise cancelling aktif, dia akan kembali silent dan musik akan kembali seperti semula, full suaranya, tanpa ada suara noise angin. Itulah salah satu kelebihan intercom TikTok. Noise apa tadi? Noise cancelling. Noise cancelling, bukan Yes, noise reduction. Yes, reduction, noise cancelling, noise filtering, ya seperti itulah fungsinya itu. Oh, jadi anginnya, suara angin udah nggak ada? Nggak ada. Saya juga pernah angkat telepon dengan kondisi lari 200-an ya pernah, lari 150 juga pernah gitu. Tapi ada dengan motor yang berbeda, itu noise-nya juga beda soalnya. Saya pakai di motor A ini lari 210-an, itu kencang banget anginnya. Emang pernah. Saya pernah juga di motor ini lari 200 sama sekali silent. Jadi seperti tidak ada anginnya, emang ada juga. Jadi beda-beda kok sebetulnya itu. Karena kan apalagi kita helm juga beda-beda. Ada helm full face, ada helm half face. Half face itu karena mungkin anginnya lebih banyak masuk dari bawah. Nah itu bisa juga mempengaruhi gitu. Jadi nggak selalu sama. Cuman yang kalau kita bisa lihat yang di tes itu mungkin lebih real. Itu di channel YouTube yang saya coba latih di satu saat lihat itu dia digunakan dalam mobil, cuman mic-nya taruh di luar sama dia. Jadi full, tidak ada cover sama sekali, dia lari sampai 80 mph. Nah di saat itu juga noise-nya sangat kecil. Oh, jadi emang noise reduction-nya tinggi banget. Yes, tinggi, betul. Kalau yang busanya nggak bisa dilepas, yang permanen, yang helmnya itu bisa dipasang juga nggak sih? Sebetulnya bisa, tidak ada masalah, cuman biasanya tidak akan terlalu rapi karena wiringnya itu pasti sedikit kelihatan. Tidak ada yang bisa sempurna ketika memang kita tidak bisa mati semuanya. Bisa, tapi mungkin kabel akan lewat luar, jadi akan kurang sempurna. Kalau dilihat mungkin kurang rapi, itu aja intinya. Oh, gitu. Kurang rapi aja. Tapi secara fungsi semua normal. Nah, sebetulnya ada beberapa yang tipikal yang saya tadi sebutin tuh, helm itu memang intercom ready, berarti artinya sudah disiapkan oleh pabrik untuk penempatan speaker. Tapi seandainya ada yang tidak memberikan tempat untuk speaker sekalipun, tetap bisa dipasang. Cuma mungkin kurang nyaman di telinga kita, gitu aja. Artinya sebetulnya bisa juga dipasang. Iya, tetap pasti bisa dipasang.